Ternyata banyak anak yang tidak membutuhkan ayat-ayat Quran lewat lisan ibunya. Yang dia butuhkan cukup ayat-ayat cinta lewat wajah orang tuanya. Banyak kita gagal menerjemahkan ayat-ayat cinta lewat sikap kita. Kita tidak menjadi marketing terbaik atas produk terbaik. Mohon maaf saya katakan ini. Islam baik, produk terbaik. Tapi kadang kita jadi marketing terburuk. Wajar sebuah produk terbaik disampaikan dan marketing terburuk nggak laku. Sebaliknya produk terburuk, marketingnya baik, pasti laku. Contoh, maaf, walaupun ada yang nggak sepakat, rokok. Lihat SPG rokok. Kalau di Jakarta, di mal-mal itu SPG didandan rapi. Kemudian menarik. Datang anak muda pulang dari sekolah, disapa, pagi ganteng. Tuh, ya Allah, gue ganteng, gitu. Dia sadar, yang nyapa siapa? Kalau ini ada, kita baru pulang. Kamu nih, Tupperware mana? Tupperware mana? Ya, Tupperware ditanyain. Bukannya nanya anak sehat apa enggak, Tupperware yang dipikirin. Ini anak pulang bukannya disambut, dipeluk, dicintai. Kamu udah makan belum? Ya Allah, ya dipeluk. Ini kegagalan kita. Jujur, bukan kita saya salahkan, ibu saya juga mungkin. Kenapa kita tidak mampu menerjemahkan? Saya selalu ingatkan, jika kita mampu membuat anak takluk dengan cinta, rumus cinta tuh nggak pernah berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tahu rumusnya? Cinta akan membawamu kembali di sini. Jika tidak hari ini, mungkin nanti. Makanya seorang ibu harus sadar kekuatan cinta ibu itu yang akan mengalahkan cinta semua manusia di muka bumi ini. Dia akan sadar, dia nggak akan dapat cinta dari orang lain. Tapi ketika al-wadud itu hilang, yang ada ibu lebih banyak sifat tega. Ya, makanya banyak ibu anak pulang posisinya bukan sebagai ibu, udah kayak manajer. Nah, anak nangis muncul, proposal mana? Proposal ditanyain. Bukannya yang diminta adalah bagaimana melakukan pelukan kepada anaknya. Makanya saya sering, kalau saya ingat hal ini, saya jadi ingat misalnya bagaimana ibu saya dulu. Ya, bahkan saya bilang ibu saya ini, ya nggak tahu ya, mungkin Faris juga bilang ibu saya itu dari kelas 2 dia nggak sekolah, ya mungkin kalau saya tanya dia bilang cuma lulus sampai kelas 2 SD ibu saya. Ibu saya itu kelas 2 SD, kemudian dia orang kampung, nggak ngerti saya manggilnya emak. Dia nggak sekolah. Saya ingat waktu saya SMP saya berprestasi, tapi saya punya hobi yang buruk waktu itu, punya pergaulan nongkrong sama teman-teman malam-malam. Di mana? Di mall di Jakarta itu daerah Bekasi Pondok Gede. Saya biasa nongkrong ya. Kemudian saya kenal lah sama teman-teman yang ngerokok dan itu salah. Tapi saya mau nggak mau ngikut. Ada yang nawarin mabok-mabok. Alhamdulillah berkat doa ibu saya nggak ikutan. Ya, ada yang nawarin pil Nipa, Megadon, Koplo, nggak. Cuman ngerokok iyalah karena penasarannya aja. Setiap malam saya pulang jam 1. Bapak saya ini keturunan ulama, bapak saya dari kampung di Sumatera Barat. Jadi ketika malam Senin kalau tidak salah, saya itu pulang jam 12 malam, bapak saya itu udah dapat laporan di tetangga kalau saya nongkrong. Bapak saya marah banget itu. Dan bapak saya itu sudah siap di depan pintu rumah di depan itu. Begitu saya pulang nyantai gitu ya sambil bawa gitar, tiba-tiba buka pintu, bapak saya nunggu, "Sini kamu." Tiba-tiba bapak saya ngeluarin gespernya. Bapak saya ngeluarin gesper, "Sini kamu." Begitu bapak saya mau cambuk saya, "Kamu susah," diatur gitu. Tiba-tiba ibu saya keluar dari kamar. Ibu saya langsung memeluk saya, langsung dia menegap saya. Begitu gitu langsunglah cambuk itu kena ke punggung ibu saya. Dah, disitulah saya langsung kaget gitu. Ibu saya langsung menahan sakitnya. Saya mengatakan, "Terus, gak apa-apa, pukul aku." Terus bapak saya kaget karena dia nggak biasa menyakiti istrinya. Tapi dia bilang, "Pergi kamu, ini urusan anak laki-laki sama bapaknya. Kurang ajar, dia bikin malu sebagainya." Enggak, kata dia. Dan saya ingat kalimat ibu saya apa? "Jangan pernah sakiti anakku. Aku yang melahirkannya. Aku yang tahu rasa sakitnya. Kalau kamu ingin menyakiti dia, sakiti aku dulu. Aku tahu rasa sakitnya." Kata dia. Saya bilang, "Mak, nggak apa-apa, Mak. Aku udah biasa." Enggak, kata dia. Dipeluk saya. Saya menahan gitu, saya bingung karena harus bersikap gimana. Bapak saya bilang, "Pergi kamu. Kamu nanti kena, biarin." Katanya. "Aku yang ibunya harus kau nasihati. Aku yang harus dihukum. Aku gagal mendidiknya. Jangan dia. Aku ingin dia. Aku tak rela anakku disakiti." Saya nggak tahu itulah momentum kenapa dulu waktu saya merasakan itu. Saya merasakan
Saya nggak tahu bersikap gimana, tapi seingat saya bapak saya juga bukan seorang yang suka menyakiti. Dia lepaskan gespernya tapi masih ngancam, kamu bebas malam lihat nanti masuk kamar dibuang gesper. Ibu saya langsung sakit cuma bilang makan dulu, dan dia nggak menahan. Saya tahu makan dulu, enggak, udah makan nggak makan dulu, dibawa langsung disiapin makan. Peristiwa itulah yang menguatkan saya betapa luar biasanya ibu saya. Pagi saya sekolah, saya tahu bapak saya meneruskan hukumannya. Kemudian bapak saya mengatakan, nggak ada uang jajan setelah ini, cari sendiri. Nah, saya seorang anak berkelas 2 SMP, nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba ibu saya dulu jualan es mambo, es yang keliling gitu. Kemudian dia masih punya simpanan, dia selipkan ke saya dan bilang, ini uang emak, simpanan emak yang terakhir. Jangan dihabisin ya, pakai buat pulang sekolah. Itu udah membuat sampai sekarang saya menangis. Kalau saya ingat peristiwa saya menangis. Pertama, peristiwa itulah yang membuat saya sadar, ibu saya tidak mengerti ilmu parenting, tapi dia punya sifat yang Rasul katakan al-wadud. Al-wadudlah bahan bakar menjadi ibu. Sehingga saya kalau ditanya sekarang, kalau diizinkan saya sujud di hadapan manusia, saya ingin sujud di hadapan ibu saya. Sampai sekarang saya nggak pernah ninggalin ibu saya. Bahkan anak saya tahu, saya nggak pernah mengatakan pada ibu saya apapun ibu saya mau. Saya tinggal sama ibu. Padahal anak kami sudah 5. Saya tinggal di rumah ibu saya. Kalau ditanya, saya punya rumah nggak? Saya tinggal sama ibu. Ya. Awal menikah saya bilang sama istri saya, ya kalau kamu tidak akan pernah menjadi yang pertama, karena sudah ada yang pertama itu ibu saya. Dan kalau kamu merasa dirugikan dengan hal itu, pernikahan ini nggak perlu dilanjutkan. Maka akhirnya dia mau menerima dan bersama-sama membahagiakan ibu saya. Sehingga kami menjadikan apapun permintaan mak saya nggak pernah saya tolak. Mau umroh ada uang nggak? Ada. Pada uangnya emang nggak ada sebenarnya. Karena saya berpikir apa yang dia lakukan di masa itu sudah membuat saya tunduk. Saya nggak tahu apa magnet membuat saya tidak bisa mengucapkan kalimat bantahan kepada ibu saya. Cuman saya ingat bahwa ibu saya dari dulu sudah merajai hati saya. Maka kalimat inilah yang selalu saya ingatkan kepada istri saya. Jangan kau keluar over dari fitrahmu sebagai seorang wanita. Biarkanlah aku yang menunjukkan ketegasan. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawam. Qawam itu maknanya iqamatin nizam, menegakkan aturan. Sehingga dalam Islam itu yang menegakkan aturan bukan ibu, ayah. Maka kita lihat bagaimana Luqman ketika anak sudah menyimpang, dia nasihati anaknya, bukan mamahnya. Kalau sekarang banyak ibu-ibu yang role split, ketukar perannya. Dia menjadi banyak aturan di rumah, kamu tuh gak boleh ini, gini sebagainya. Gila, gak boleh ini, gak boleh ini. Begitu bapaknya pulang, papa mau es krim, boleh. Kebalik, papanya bolehin, mamanya bilang enggak, ini salah kaprah. Dalam Islam yang benar, papa yang tegakkan aturan, karena dengan kekuatan dia. Maka ortu zaman dulu meskipun gak ngerti ilmu parenting, ya paham tugasnya. Papa yang bilang, kamu kalau begitu lagi TV papa jual, ngerti kamu? Ya sudah berkali-kali diingatin, nangis misalnya anak itu, dia langsung peluk mamanya. Mama, papa jahat. Papa maksudnya baik, sini. Pa, jangan gitu dong pa. Begitu orang tua zaman dahulu, dia yang lembut. Kalau sekarang ya bikin nangis mamanya misalnya. Dia mau peluk sama siapa? Peluk tiang listrik, kesetrum. Bingung sama siapa. Jadi kita lihat, papa nggak ada di rumah pun tak nyaman. Maka sering saya ingatkan ketika ibu tak lagi dirindukan, itu petaka pertama pengasuhan. Ya,